Halo, selamat bakudapa, ketemu lagi. Jadi ini saya sudah siap karena saya mau keluar. Hari ini hari Sabtu tanggal 14. Jadi kelanjutan dari update kehidupan di sini. Sekarang saya mau keluar karena kita mau belanja di Argai, dan suami saya sudah duluan karena ada yang sesuatu yang dia bikin itu dia ke bank, dan dia sudah tunggu saya di sana gitu, di Argai, di rumah makan. Jadi saya mau, karena saya baru selesai mandi dan saya masih mau siap-siap. Jadi sekarang saya mau keluar dan mau ke Argai, mau belanja gitu. Belanja sedikit, maksudnya yang apalagi yang masih kurang gitu kita mau cari beli, karena ya seperti saya bilang bahwa kita itu harus mempersiapkan gitu. Mempersiapkan sesuatu yang buruk yang akan terjadi gitu. Bukan saya mengatakan bahwa di sini itu keadaannya kritis atau apa, enggak. Di sini belum ada dari pemerintah kalau mau lockdown, atau anak-anak sekolah belum juga dikatakan bahwa mereka itu libur, belum. Cuman kita menjaga kemungkinan gitu. Jadi saya mau siap-siap dulu dan kita jalan. Saya akan bawa Anda. Jadi ini saya di jalan untuk ke Argai, pakai mask. Anak saya bilang bawa hand sanitizer, pakai masker. Ya, saya bawa hand sanitizer juga. Wah, lumayan dingin. Itu masih ada anak-anak bermain di taman. Karena di sini kan masih belum ada peringatan keras gitu dari pemerintah, jadi kita masih bisa keluar. Tapi kita masih menghindari naik kendaraan umum supaya aman. Jadi ini sudah mau spring, musim semi. Sudah ada pucuk-pucuk daun. Saya paling suka lihat yang kayak begitu. Sudah ada kehidupan gitu. Itu ada anjing Dalmatian, cantik banget. Ini ambulans di mana-mana gitu. Ya, jadiin saya sudah di rumah makan. Suami saya sudah makan duluan. Saya baru pesan. Saya pesan noodles atau mie kuah. Ini favoritnya ini. Yang burung puyuh. Yang burung puyuh, bukan telur puyuh tapi burung puyuh. Setelah ini mau belanja sedikit, mau lihat-lihat apa yang bisa dibeli di toko. Ya, jadi ini makanan saya. Lihat tuh ada cabai merah-merah. Mari makan. Kita sudah di rumah dan sudah selesai semua yang harus diselesaikan di luar. Jadi kita tadi setelah makan cuman belanja sedikit, sisa makanan bawa pulang. Nggak banyak sih yang beli, dia yang belanja cuman apa yang bisa dibeli gitu. Telur puyuh 4 kayak begini. Soalnya dia suka yang telur puyuh. Terus bawang putih, bawang merah. Ini
yang ikan apa yang pokoknya yang begini makanan Filipin. Terus ini cuman ada, saya beli kepala ikan apa tuh salmon mau di Garorica. Terus ini juga ada kayak yang ready to cook. Yang banyak sih di sini enggak banyak banget sih. Maksudnya seadanya gitu. Banyak stok yang di toko yang tadi. Saya beli kerupuk karena kerupuk saya sudah habis. Komodo Sidoarjo asli. Ini yang keju untuk roti-roti. Terus corn beef, karena kemarin itu yang saya beli corn beef itu cuma satu karena memang tinggal satu yang di toko. Jadi kita ambil yang di situ ada 3, terus ikan kaleng 5 buah, terus ham yang kayak begini. Cuman itu yang penting sudah cukup, kayaknya sudah cukup ini untuk persiapan. Begitulah. Jadi kita itu nggak butuh belanja banyak, maksudnya nampung makanan banyak gitu. Seperti yang ini yang kita belikan, yang ikan kaleng, dia nggak cepat rusak. Jadi walaupun krisis sudah berlalu, kita kan bisa makan yang ini. Jadi itu dia. Kalau yang kayak gitu ikan laut itu harus langsung dimasak gitu ya, nggak bisa lama-lama di kulkas. Itu dia. Dan saya sudah cuci tangan, sudah pakai alkohol, sudah bersih. Begitulah. Jadi kalau dari luar itu, sebelum keluar itu pakai alkohol dulu, supaya kan yang virus nggak langsung di tangan gitu. Sebenarnya sudah ada yang alkohol di tangan. Terus begitu juga kalau pulang rumah itu langsung cuci tangan, bersih-bersih. Dan cuci tangan itu setidaknya dia 20 detik gitu. Setidaknya kita gosok-gosok yang tangan, terus kita pakai alkohol lagi gitu. Udah cukup. Gitu. Kadang kalau di rumah itu nggak perlu selalu pakai alkohol, karena di rumah kan ada sabun cuci tangan. Kita bisa pakai sabun cuci tangan gitu. Yang alkohol itu cuma kita butuh kalau kita di luar. Maksudnya bukannya kita nggak butuh dalam rumah, kita butuh alkohol, cuman nggak sedikit-sedikit pakai, enggak. Kita cuci tangan kalau di rumah supaya menghemat yang alkohol dan juga hand sanitizer gitu. Jadi semua yang saya beli itu saya sudah taruh di tempatnya. Yang ikan mentah itu saya sudah masukkan ke kulkas. Dan kita berkarlota dulu. Jadi mungkin teman-teman pikir, kenapa kamu itu keluar gitu, makan di luar terus. Jadi kita keluar itu bukan karena kita pingin makan di luar, bukan. Kita keluar itu, pertama yang keluar itu duluan suami saya. Dia harus ke bank, dia itu harus bayar listrik, bil apa yang harus dibayar itu harus dibayar. Terus dia ke bank itu untuk ngambil uang gitu. Dia ngambil uang karena kita itu disarankan, atau bukan disarankan, malah diperintahkan oleh bosnya itu, kita itu harus ada uang cash di tangan gitu. Karena di sini kalau di Amerika itu kebanyakan kita cuma pakai kartu gitu, kredit card atau debit card gitu. Tapi kata bosnya itu kita itu harus punya uang di tangan, karena menjaga kemungkinan, ini hanya menjaga kemungkinan kalau ini akan di lockdown. Kalau lockdown berarti kan bank-bank itu akan ditutup gitu. Jadi kita nggak bisa ambil uang gitu. Apalagi kalau ATM itu kan dia kalau sudah habis yang uang pasti, kalau sudah kayak begitu semua orang ke ATM ngambil uang gitu. Jadi itu yang kami lakukan, makanya kita itu keluar rumah. Dan seperti teman-teman lihat tadi itu, saya belanja itu sedikit, saya belanja nggak banyak, karena saya juga pingin orang yang lain juga itu bisa beli juga gitu. Kalau saya sudah ambil banyak-banyak, terus kasihan orang yang lain gitu, dia mereka nggak ada nggak bisa beli gitu. Jadi ya kita berbagi gitu dengan orang-orang gitu. Jadi stok makanan kita itu seperti saya bilang dari vlog saya yang terakhir itu kan, yang kemarin itu ya makanan kaleng, tapi saya juga beli yang daging kayak begitu, tapi yang itu yang untuk dimasak mungkin dalam jangka waktu pendek gitu. Tapi kalau yang untuk makanan kaleng itu kan bisa jangka waktu panjang gitu. Jadi dia nggak akan rusak walaupun mungkin keadaan sudah normal. Saya juga masih bisa makan yang itu. Dan ini saya tadi juga setelah itu saya lihat Facebook itu, ternyata di Manado itu
wali kota sudah meliburkan anak-anak. Puji Tuhan. Setidaknya pemerintah yang ada di Manado itu mereka memikirkan anak-anak yang sekolah gitu. Jadi mereka diliburkan itu dari tanggal 16 sampai tanggal 27 Maret 2020. Saya salut dengan pemerintah Indonesia, pemerintah yang ada di Manado itu, karena apa? Mereka bikin apa ya? Menjaga kemungkinan gitu, menjaga kemungkinan menyebarnya yang. Jadi apalagi kan anak-anak itu rentan dengan dengan penyakit gitu, yang daya tubuh mungkin lemah, karena anak-anak nggak semua sama itu, nggak ada yang dibilang oh ini semua mereka itu daya tahan tubuh mereka itu tinggi gitu, nggak semua begitu. Jadi ya saya sangat bersyukur dengan pemerintah yang ada di di Manado itu, mereka langsung mengambil action gitu yang kayak begitu, karena saya juga punya cucu di sana yang sekolah. Jadi saya mohon kepada teman-teman itu yang ada di Manado atau di mana-mana itu yang ada di Indonesia, kalau memang pemerintah sudah bikin libur untuk anak-anak itu, jaga anak-anak, jangan mereka tuh pontar sana pontar situ, itu kan sama dengan enggak juga gitu. Jadi di rumah temanin dulu anak-anak Anda, temanin mereka belajar supaya mereka enggak kepikiran untuk keluar-keluar gitu. Dan untuk di Filipina saat sekarang, seperti mungkin teman-teman juga yang di Indonesia mungkin sudah masuk berita juga kejadiannya di Filipina, karena di Filipina sekarang itu sudah ada community karantin. Jadi mereka itu yang di Metro Manila, yang di dalam Metro Manila itu mereka sudah nggak bisa sembarangan keluar kota. Begitu juga orang yang tinggal di luar kota itu udah nggak sembarangan masuk dalam kota gitu. Itu banyak kontra itu yang kejadian yang di Filipina itu. Apa yang pemerintah bikin itu banyak yang kontra. Cuman buat saya itu, kenapa kita harus kontra? Karena kan pemerintah bikin kayak begitu supaya penyebar luasannya itu kan nggak cepat gitu, jadi mengecil gitu. Jadi kalau seandainya di Indonesia juga pemerintah kita bikin kayak begitu, ya kita juga harus turutin gitu apa yang pemerintah bikin. Jangan kita keras kepala, jangan kita kepala batu. Tadi itu saya di toko, ada satu perempuan, dia ambil air minum itu satu pak gede, satu pak itu kira-kira mungkin isinya 24 botol. Cuman dia di kasir nggak terima gitu. Kasir bilang kamu nggak bisa ambil yang satu pak kayak begitu, kamu ambil itu paling banyak itu 5, karena itu bukan cuman untuk kamu, itu untuk semua orang gitu. Jadi setidaknya kalau diambil 5 kan masih ada yang tertinggal di situ, orang lain masih bisa ambil juga, yang maksudnya bisa dapat juga yang air minum itu. Dan saya itu sangat salut dengan toko yang ada peraturan kayak begitu, karena memang di sini orang paling banyak mereka beli sekarang kalau mau di luar itu, mau lihat itu air minum, tisu, makanan-makanan yang spaghetti, yang apa-apa itu, yang pizza, yang ready to eat, pokoknya yang frozen makanan itu habis ludes semua itu. Jadi kita bisa belanja banyak, cuman jangan sampai kelebihan gitu. Jadi saya mungkin ini stuck saya itu, kalau seandainya memang saya nggak ada makanan lain, nggak ada makanan yang daging-daging itu, yang saya cuman berharap dengan makanan kaleng itu, mungkin makanan kaleng saya itu yang saya beli sekarang, dan juga yang mie instan itu mungkin bisa bertahan sampai 2 minggu gitu. Begitu juga beras saya juga mungkin bisa bertahan sampai mungkin sebulan, karena kita butuh beras. Jadi beras yang banyak kita beli gitu. Dan juga air minum juga saya, seperti saya bilang, setidaknya saya ada 4 galon, karena di rumah saya sini itu cuman saya minum air putih. Mungkin teman-teman pikir kok ada 3 orang tapi airnya cuma 4 galon yang harus dipertahankan. No, cuman saya yang minum air putih, karena suami dan anak saya itu dari pagi sampai malam itu minum Coca-Cola. Jadi mereka itu punya stok tersendiri Coca-Cola itu. Saya nggak pusing dengan Coca-Cola mereka yang mikirkan Coca-Cola mereka. Kalau saya itu air putih. Jadi air putih itu setidaknya 4 galon itu ada di dalam rumah. Dan juga yang alkohol itu buat saya sekarang sudah cukup, yang yang stak saya di rumah. Karena alkohol itu sebenarnya yang kita butuhkan itu cuman kalau kita di luar rumah. Kalau di dalam rumah, bukan saya bilang di dalam rumah itu kita nggak butuh alkohol. Kita butuh alkohol sebelum saya itu nggak pernah kehabisan alkohol di dalam rumah. Karena apa? Apalagi kalau untuk make up brush saya itu,
sebelum saya pakai itu saya bersihkan pakai alkohol gitu. Jadi bukan saya bilang di rumah itu nggak butuh alkohol, kita butuh alkohol cuma nggak banyak gitu, karena di rumah kan kita itu ada sabun, kita ada air. Jadi kita, kenapa kita pakai alkohol kalau kita bisa cuci tangan kita pakai sabun cuci tangan yang ada antibakterial, juga ada air, jadi kita cuci tangan saja, kita nggak butuh alkohol gitu. Kalau di luar kita butuh alkohol, karena apa? Karena di luar nggak ada air, nggak ada sabun cuci tangan gitu. Jadi alkohol itu seadanya, bukan seadanya, tapi kita bisa lihat apa yang bisa kita pakai gitu, sudah secukupnya gitu, yang kita simpan atau kita beli gitu untuk stak di rumah. Jangan kita beli itu sudah berkarton-karton, ngapain? Kita mau mandi apa, alkohol? Enggak kan, kita kan nggak akan mandi alkohol, kita cuma pakai di tangan gitu. Jadi belilah secukupnya dan biarkan orang lain juga memiliki alkohol gitu, karena percuma walaupun kita sudah banyak alkohol, walaupun badan kita itu kita bersihkan dengan alkohol, kita mandi dengan alkohol, tapi kalau orang lain yang gak ada alkohol itu dan mereka kena virus itu, kita itu ada kemungkinan juga kita akan kena gitu. Jadi ya mari kita berbagi, kita ada disiplin dalam menghadapi situasi saat sekarang gitu. Jadi seperti saya itu di sini, karena di sini di Chicago ini dia mulai agak memanas yang virus ini, maksudnya yang orang-orang yang mulai memanas itu seminggu yang ini sekarang ini hari Sabtu. Jadi mulai dari hari Senin yang seminggu yang ini, pokoknya seminggu yang ini saya sudah mengurangi social life gitu. Jadi saya ada social karantin untuk diri saya sendiri dan teman-teman saya, karena biasanya itu seminggu itu kita sampai 3-4 kali kita keluar rumah, kita keluar, maksudnya kita ke jalan-jalan, kita ngopi-ngopi, atau kita pokoknya ya begitulah namanya. Di sini kita nggak bikin apa-apa. Jadi sorry, saya dengan teman-teman itu cuma keluar-keluar ngopi-ngopi gitu. Tapi untuk seminggu ini kita sudah nggak ada social life, jadi kita itu sudah ada social karantin juga. Sosial karantin itu jalan-jalan, mau keluar ya tahan diri dulu. Jangan dulu kalau kita pikir kita pengen minum kopi di luar, kita langsung keluar. Jangan dulu, kita beli saja kopi instan, kopi yang bisa dibikin di rumah, ya itu aja yang minum di rumah. Jadi setidaknya itu mengurangi biaya, terus kita bisa berhemat kan kalau kita cuma di rumah gitu. Jadi buat saya sarankan itu tinggal dulu di rumah kalau kita nggak ada apa yang harus kita kerjakan di luar itu. Jadi kalau saya itu di rumah saya make up, bikin video-video make up, atau saya ngurus diri gitu. Jadi mendingan yang kayak begitu kita lakukan dulu dalam rumah, jangan dulu kita banyak keluar gitu. Tahan diri, jangan kepala batu. Jangan kita memikir enggak, itu cuma begini, itu kan kita kan seandainya di satu misalnya di sini Chicago, ini kan Chicago, Illinois ini kan gede, tapi yang kena virus itu cuma sekian orang, kurang dari 50 orang atau berapa itu kan masih kurang gitu. Enggak, jangan berpikir begitu. Kita harus berpikir kemungkinannya, apakah dari 25 orang atau 50, taruhlah 50 orang ini dia sudah ada yang menyebar di lain tapi belum ketahuan kan. Jadi mendingan kita jaga diri kita sendiri gitu. Dan by the way, saya itu banyak video ada beberapa video saya itu soal make up, tapi kayaknya saya mau hold. Mari kita saling membantu satu dengan yang lain, jaga kesehatan, jaga kebersihan. Mudah-mudahan semua yang di Indonesia baik-baik saja. Dan kalau ada peringatan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mari kita jalani. Jangan kita kontra, mari kita jalani, karena pemerintah itu nggak gampang. Mereka itu pikiran mereka itu nggak gampang. Otak mereka sekarang nggak gampang. Mereka itu stres, mereka itu memikirkan bagaimana untuk bikin kita sebagai warga itu nggak akan kena yang penyakit itu. Mereka melakukan segala cara itu bukan untuk diri sendiri, bukan untuk diri mereka, tapi untuk kita semua itu warga negara Indonesia. Jadi tolong, kalau memang sudah ada langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, mari kita kita terima, kita jalankan, dan jangan mengeluh, jangan kita kontra. Begitu. Jadi saya sudah banyak berkarnota dan
Saya nggak tahu sekarang saya mau bikin apa karena saya sudah kenyang, karena saya akan makan tadi yang mie itu. Dan nggak tahu, saya sudah mengantuk. Karena selalu cuma di rumah ini badan langsung lebih gemuk itu kalau di rumah terus itu makan, tidur, bersih-bersih, dan tangan saya itu sudah sakit karena selalu kan pegang air, bersih ini, bersih itu, tapi ya begitulah. Tapi saya pakai sarung tangan kalau saya pakai membersihkan yang meja itu, pakai yang antibakterial atau yang ada apa namanya itu yang Sondrox itu, Clorox itu. Kita harus pakai pakai sarung tangan supaya tangan kita nggak akan sakit dan nggak akan luka-luka. Dan mudah-mudahan video ini bisa berguna buat teman-teman. Jadi saya akan bikin video-video juga khusus untuk kayak begini, kita saling mengingatkan. Jadi saya pingin kita itu saling mengingatkan soal keadaan kita saat sekarang. Dan sekali lagi marilah kita dukung program pemerintah apapun itu yang akan mereka lakukan demi memperkecil penyebaran virus yang ada sekarang. Jadilah kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. So, oke, sampai di sini dulu video saya, dan nanti kita ketemu lagi di video saya berikutnya. Bye bye. God bless.